soal nanti 2031 momentumnya sudah sampai, apakah saya ini diberi amanah oleh masyarakat, kemudian diberi amanah oleh partai, ya 01 pun siap kita ini. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Halo, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Sudut Pandang, sebuah ruang diskusi yang menghasilkan cerita, pengalaman, dan pemikiran dari berbagai tokoh yang memiliki peran dan perjalanan daerah kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah kehadiran seorang tokoh politik muda yang memiliki perjalanan hidup yang cukup panjang. Beliau adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara. Nah, saat ini beliau sudah 2 kali terpilih sebagai anggota DPRD. Nah, tentu beliau ini memiliki cerita yang menarik untuk kita dengarkan. Yang perlu digali. Ya, karena pengalaman beliau untuk sampai dan memilih untuk berkiprah di dunia politik. Betul sekali, dan telah hadir bersama kita di studio malam hari ini Bapak Mamun Syahir SOS atau yang akrab disapa Bang Cai. Selamat datang Bang Cai di podcast Sudut Pandang. Ya, terima kasih. Saya ucapkan pada teman-teman sekalian mengundang kami sebagai salah satu narasumber. Mudah-mudahan ruang ini menjadi ruang pendidikan dan ruang aspiratif bagi masyarakat Kabupaten Kolaka Utara. Hebat, top. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang jabatan dan tentang politik, nah, mungkin kita sebaiknya memperkenalkan senior kita ini lebih dekat kepada masyarakat. Nah, bagaimana kemudian Kakanda ini bisa terjun di dunia politik dan seperti apa perjalanan untuk sampai di dunia politik ini? Ya, saya kira politik ini untuk sampai ke titik ini tidak gampang dan memiliki perjalanan yang panjang. Namun kesemua itu kita lalui ya apa adanya. Kita hidup dari kita juga ini kan lahir di kampung. Iya. Ya biasa lah. Hidup apa adanya saja sama. Nah, berhubung ini kita tahu kan Bang Cai ini kan lahir di kampung. Nah, boleh tidak kita tahu sedikit bagaimana sih masa kecil Bang Cai ini waktu di kampung ini? Nah, kita mau gali dulu ini. Cepat tahu ada hal menarik yang bisa kita petik ini. Sebetulnya mungkin salah satu yang mengantarkan saya ke titik hari ini dari masa kecil sangat besar pengaruhnya. Karena saya lahir di Ololoho, kemudian besar di Kosali, kemudian sehingga Ololoho dengan Kosali ini menjadi satu tempat buat saya mondar-mandir. Karena saya di masa kecil ini dipelihara oleh keluarga. Kebetulan karena saya umur setahun lebih sedikit, mama saya meninggal. Sehingga saya ini dipelihara oleh bapak, namun kebanyakan dititip di rumah keluarga. Jadi saya dititip itu mulai kalau desa sekarang dari Sipakainya, Kelurahan Ololoho, Lalume, Kosali sampai ke Sumit. Jauh juga panjang juga. Jadi sepanjang ini pasti keluarga. Ya, kira-kira begitulah. Sejak kapan baru mulai masuk ekspansi ke ibu kota sesuai ini? Iya, betul. Oh, saya masuk di ibu kota semua kurang lebih 2007 2008. Itu sebagai apa dulu? Saya kemarin waktu pas saya masuk kuliah 2008, kemudian masuk di sini, kemudian masuk di HMI. Oh, berorganisasi. Ya, masuk di HMI. Jadi aktivis mahasiswa. Kurang lebih 2008 2009. Kalau boleh tahu Bang, kemarin mulai di kampus mana? Saya di UFRI. Oh, UFRI. Saya di UFRI, kemudian masuk basic di kemarin masih komisariat pertama. Saya basic angkatan pertama di Kolaka Utara. Dia masih cabang Kolaka. Cabang Kolaka. Ya. Ketua komisariat pertama di Kolaka Utara. Emil.
Ketua komisariat pertama, kemudian saya kedua. Oh, Ya, Bang Cai jadi kedua. ketua cabang Kolaka itu masih Kaleman. Oh, masih Lema. Senior kita itu. Nah, ini Bang, kemarin kan ini ada beberapa teman-teman juga kemarin bertanya sih ke kita ini terkait Bang Cai kan hidup di apa? Tumbuh dan besar di Kosali ini. Nah, tentu di sana kan di Kupas tadi ternyata saya juga baru tahu ternyata orang tua Bang Cai yang perempuan udah meninggal dari umur 1 tahun. Ternyata saya juga. Kalau orang tua laki-laki masih hidup Bang? Masih hidup. Dan di Kosali. Dan sekarang dia tinggal sama siapa? Kebetulan bapak ini menikah. Oh, saya pas di SMP mungkin. Oh, Saya juga sudah punya adik di situ 4 orang. oh, 4 orang. Jadi orang tua sekarang di Lalume, desa Lalume. Oh, desa Lalume. Alhamdulillah masih sehat dan Alhamdulillah. di rumah saja. Nah, kalau abang sendiri berapa bersaudara? Saya sebenarnya 2, tapi kan yang waktu pas mama meninggal itu sama adik itu langsung Oh, meninggal melahirkan. oh meninggal melahirkan. Oh, jadi sisa sendiri bang? Sekarang? Sendiri. Oh, sisa sendiri. Nah, ini tadi yang menarik juga kita bahas Apa itu? ini. Tadi kan Bang Cai ini memulai prosesnya itu di mahasiswa itu dia menjadi aktivis mahasiswa. Nah, sebenarnya hal apa yang bisa kita dapatkan ketika berorganisasi ketika menjadi mahasiswa seperti itu? Saya kira banyak sekali hal-hal yang bisa kita petik, apalagi kita di masa-masa pertumbuhan ini di dunia kemahasiswaan, kemudian masuk di satu organisasi. Saya kemarin itu diundang sama teman-teman ya dipaksa lah kira-kira, kemudian masuk Dikancing. ya Dipaksa berhiming. dipaksa berhiming sama teman-teman. Apalagi kan HMI tempo hari itu kan basic training perdana di Kolaka Utara. Jadi kita ya ikut saja. Nah, belum ada pengetahuan apa-apa. Nah, masuk di dalam berproses. Oh ternyata menarik. Ya. Jadi disitulah mungkin titik awal saya hati dan pikiran mulai terbuka pada saat kami ber-HMI, berproses di HMI, di sekretariat, tidur, makan, bergabung sama teman-teman, berdiskusi. Jadi di HMI inilah mungkin salah satu tempat yang memang sangat bersejarah buat saya dan membuka pikiran saya secara pribadi, sehingga sampai hari ini kalau teman-teman ada kegiatan di HMI, insya Allah saya tetap berkontribusi, Ya, betul. tenaga, pikiran dan lain-lain. Tapi sekarang di PKB Bang ya? PKB. Ya, alhamdulillah di PKB. Kalau itu sering menjadi guyonan kami di PMI. Kalau di jenjang kaderisasi PMI itu ada Mapaba, setelah Mapaba itu ada PKD, setelah PKD ada PKL, setelah PKL ada PKS, dan Setelah mereka luar biasa ya. Panjang-panjang ya. 5 jenjang ya. Nah ini bang, saya mau tanya lagi nih bang. Nah, saya masih penasaran nih mengulik masa kecil sebenarnya ini, abang. Tadi kan kita sudah bercerita tentang orang tua abang yang laki-laki. Nah ternyata abang juga sisa sendiri juga sekarang. Nah kalau saya pikir-pikir sih sungguh-sungguh betul-betul ini menyayat hati sebenarnya untuk sampai ke titik ini. Betul, saya serius ini. Di usia 1 tahun ibu meninggal dan dirawat oleh keluarga, dan itu silih berganti keluarganya, tidak melakukan satu keluarga saja. Nah untuk sampai ini betul-betul menyayat hati saya, betul-betul perjuangannya betul-betul keras menurut saya ini. Nah mungkin di lingkup keluarga sekarang di Kosali ini bang, kira-kira bagaimana tanggapan mereka setelah abang duduk di parlemen ini? Ya, alhamdulillah hubungan kami ini masih sangat baik dan tanggapan-tanggapan keluarga ini selalu positif pada saya. Nah, karena di masa kecil saya sampai SMP, itu mulai dari TK sampai SMP, memang saya ini hampir tidak punya tempat yang jelas. Apalagi saya, misalkan baju saya ini, baju sekolah, dulu saya itu sekolah kalau
Misalnya hari Minggu saya menginap di Cipakainya, kemudian tiba-tiba hari Senin mau sekolah, saya pergi lagi ambil baju di Kosali. Luar biasa Ternyata luar hari biasa. berganti hari Rabu Kamis pakai batik, ternyata baju batik saya ada di Lalume. Tapi waktu itu sudah ada kendaraan, Bang. Sudah ada. Ya, pakai sepeda kita. Sepeda onta. Sepeda saja. Pakai sepeda. Sudah ada kendaraan motor dari orang tua, tapi itu kan jarang. Ya. Di tahun itu kan Ya, di tahun itu kan masih susah kendaraan. Nah, paling itu kan Bapak terkait kembali percaya sama masyarakat untuk terpilih kembali menjadi anggota DPR. Nah, bahkan diamanahkan untuk menjadi pimpinan sebagai wakil ketua satu DPRD Kabupaten Kuala. Sebenarnya prinsip apa yang Kakanda Abang Cairman selalu pegang untuk menjalankan tugas sebagai anggota DPR? Saya kira sangat sederhana. Kita sebagai calon kandidat kemudian terpilih menjadi pemimpin, itu saya kira pemimpin itu sederhana sekali prinsipnya. Mau susah, itu saja. Mau susah. Kalau ada pemimpin tidak mau susah, ya tidak usah jadi pemimpin. Ya, karena saya ini secara pribadi misalkan, saya kan tidak punya urusan. Saya tidak punya urusan dengan yang lain, kemudian tidak punya masalah dengan yang lain. Yang saya urus ini adalah urusannya orang. betul. Ya, yang saya selesaikan ini adalah masalahnya orang. Sehingga prinsip saya ini, kita sebagai pemimpin ataukah sebagai wakil rakyat, pada prinsipnya kita ini mau susah. Karena susahnya orang yang mau diselesaikan, masalahnya orang yang mau diselesaikan. Betul. Susah yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, kira-kira betul. begitu. Karena kalau ada pemimpin hari ini, misalkan banyak kita di antara kita, di sekitar kita, mulai dari bupati, wakil bupati, sampai kepala desa, ini kan mereka mau susah pada saat mungkin mereka menjadi calon kandidat. Ya. Nah, tapi tiba-tiba menjadi terpilih, ini kan mungkin mau dilayani saja, ya tidak mau lagi susah dengan pikirannya orang, dengan masalahnya orang. Nah, ini yang berat ini, masalahnya di situ. Nah, sementara untuk menjadi bupati atau menjadi anggota DPR, itu tadi bahwa kita ini kan tidak punya urusan, tidak punya masalah. Ya. Yang masalahnya yang mau diselesaikan ini masalahnya orang. Ya, mengurus selesaikan masalahnya orang, di situ aja poinnya. Karena hal yang sebenarnya kita juga mengamati ini sebagai orang yang berada di luar pemerintahan, itu kita mengamati bahwa PKB ini adalah salah satu partai yang dari masa ke masa itu stabil. Ya, betul. Saya sepakat itu. Apalagi semenjak kehadiran Bang Cahyo Ya, betul. sebagai sekretaris PKB. Tahun 2019 yang lalu kan dia perolehan kursinya ada 4. 5. Ya. Oh, 5 dulu. Dia mampu pertahankan di 2024 Ya, 5 kursi. 5 Bahkan kursi. perolehan suara tertinggi itu PKB. Ya, Iya, betul. Perolehan kursinya itu diambil oleh Nasdem. Ya. Betul. Nah, tentu ini yang menarik sekali saya lihat PKB itu dia terkait bagaimana proses rekrutmen calonnya, kaderisasinya yang bagus sekali saya lihat. Orang-orang yang ada di DPR saat ini, khususnya dari PKB, itu adalah orang-orang yang kritis, Betul. mampu menjadi jembatan aspirasi rakyat untuk kemudian mewujudkan apa yang menjadi harapan rakyat. Ya. Nah, ini tentu bagaimana itu? Jadi kami di PKB khususnya banyak hal yang kita lakukan pada saat kami perekrutan kandidat. Memang salah satu poin utama itu adalah melihat para kader-kader ini, calon-calon pemimpin ini, bukan semata-mata karena dia punya popularitas tinggi, dia punya elektabilitas tinggi, enggak. Tapi yang kami utamakan adalah mereka ini yang memiliki etika yang tinggi. Jadi standarnya itu adalah standar etika. Karena kalau standar etika menjadi poin penting, ketika teman-teman ini terpilih nantinya, maka ini akan menjadi satu komitmen dan untuk menjaga integritasnya. Kalau orang-orang yang terpilih ini orang-orang yang tidak memiliki etika, maka mereka baik ini pada saat pencalonan saja. Betul. Ya. Mereka baik pada saat pencalonan. Setelah terpilih ya semua. Mereka nyumbang pada saat pencalonan. Mereka ke pesta. Kualitas sumber daya manusia. Iya, kira-kira begitu. Mereka rajin ke pesta pada saat pencalonan. Mereka rajin ke akikah pada saat pencalonan. Kalau intensitas perlu. Istilah perlu juga.
Kira-kira begitu. Cuman kalau persoalan isi tas saya ini teringat di masa periode pertama saya. 2019. Ya, Ya, 2019. betul. Saya itu bismillah daftar caleg, kemudian mengurus para caleg. Ini saya punya duit itu nggak sampai 50 juta. Wah. Nggak sampai 50 juta. Serius bang? Serius. Ya. Jadi duit saya itu nggak sampai 50 juta. Kemudian saya bismillah jadi caleg. Saya kumpul lah teman-teman aktivis saya ini tempo hari itu karena saya lagi kebingungan ini bagaimana caranya ini. Tidak mau. Ternyata tapi yang saya lihat ini poin besar itu memang dari keluarga, ya. Jadi support dari keluarga. Jadi pola hidup saya di masa lampau, di masa kecil sampai dewasa, ternyata di kampung itu berhubungan dengan keluarga, dipelihara oleh keluarga. Ternyata ini kesannya sampai pada saat saya dewasa dan saya petik pada saat saya maju sebagai Di tahun 2019 di itu. tahun 2019. Saya punya duit itu enggak sampai 50 juta. Ya. Kemudian di itu uang yang saya gunakan misalkan sebagai operasional itu membengkak, itu rata-rata keluarga yang nyumbang. Yang bantu. Iya, ada yang nyumbang 500.000, ada yang nyumbang 1 juta, ada yang nyumbang 5 Luar juta. biasa. Itu yang kumpul-kumpul. Berarti real. Real ya. Tidak manipulatif. Luar biasa. Banyak. Itu sumbangan semua. Jadi Sumbangan. yang saya miliki itu tidak sampai 50 juta, kemudian bismillah maju. Uang yang mengalir ini rata-rata dari keluarga. Sumbangan semua. Nah, kalau diakumulasikan totalnya ada berapa itu? Mungkin saya pakai yang 400-an lah. 400-an. Dan itu mayoritas sumbangan keluarga. Sumbangan keluarga. Luar biasa. Lebih banyak modalnya orang. Kan biasanya itu kalau seorang politisi hebat yang lahir hari ini itu tidak lepas daripada sosok seorang itu mentor. Ya, betul, mentor. Kita mau tanya nih, Saya juga penasaran itu. seorang saya Siapa sih mentornya? ada mentor di belakangnya. Kalau bicara mentor sebenarnya hampir semua senior-senior di HMI. Ya. Jadi semua khususnya yang berada di Kabupaten Kolaka Utara ini menjadi mentor saya. Mungkin tempo hari yang saya ingat itu misalkan Kak Darwis. Oh, Kak Darwis Asri. Ada Kak Iqbal. Ya, mentor-mentor itu ada Misbahuddin Mapiada. Ada Bang Aceh. Bang Aceh. Cuman para mentor ini kan teoritis, kemudian Ya, strategis, ya. Eksekutornya itu pasti saya di lapangan. Cuman tadi kembali kepada hubungan masa lalu, di masa kecil, di masa muda, memang ternyata apa yang saya jalani di kehidupan, ya tadi disebut kerasnya kehidupan di masa kecil, ternyata buahnya manis di masa mendatang. Jadi tidak ada hal-hal yang kita buat sekecil apapun, kebaikan sekecil apapun itu ya tidak berbuah manis di masa mendatang. Sabar. Bukan kesabaran penuh itu. Ya, sabar. Kesabaran penuh. Apalagi kan sosok ibu ini yang tidak ada Ya. kan di umur 1 tahun itu. Nah kalau ibu kan ini saya melihat pengalaman saya bang ya di keluarga saya. Kalau saya lihat ketika ada ibu yang meninggal, anak-anaknya pasti akan berserakan entah kemana, tidak terurus. Saya bandingkan dengan keluarga yang bapaknya meninggal, ibunya masih ada, ini agak mending, agak terurus anak-anaknya. Dibanding ibu yang meninggal duluan kan, anaknya serahkan entah kemana. Gitu. Tapi memang saya di masa lalu itu, memang saya tinggal di rumah nenek di Sipakainya itu banyak saya punya nenek, tante-tante, kemudian bosan lagi di Kelurahan Olo-Oloho, bosan lagi di Lalume, Kosali, Kasumeto. Jadi ini mundar mandir saya. Sepanjang jalan. Ya, jadi saya punya baju saja juga begitu terhambur Di setiap rumah ini. Di setiap rumah semua. Luar biasa. Nah, kan Kolaka Utara ini Bang, kita tahu bahwa merupakan daerah yang memiliki potensi daya alam yang dari sektor pertanian, sektor perkebunan, kelautan, pertambangan itu sangat melimpah. Iya, betul. Nah, kira-kira bagaimana seorang pimpinan DPR ini melihat
potensi daerah kita ini bisa kemudian dikembangkan? Sebetulnya kekurangan DPRD itu karena bukan eksekutor, itu kekurangannya DPRD. DPRD ini adalah mitra sejajar pemerintah daerah dalam hal pengawasan, kemudian membuat peraturan daerah, kemudian menetapkan bersama anggaran. Sehingga keterbatasan itu ketika fungsi DPRD itu memiliki keterbatasan. Beda halnya kalau kita duduk di eksekutif. Di eksekutif ini memang namanya saja eksekutif, di eksekutor. Eksekutor. Mengeksekusi segala sesuatu yang ada di lingkup pemerintahan. termasuk kalau kita bicara tentang dunia pertambangan, harusnya kalau pikiran saya, Kolaka Utara ini tidak boleh miskin. Harusnya. Tidak boleh miskin. Harus menjadi daerah yang salah satu daerah yang terkaya di Sulawesi Tenggara, yaitu Kabupaten Kolaka Utara. Karena sumber daya alam yang disiapkan alam kita ini sungguh luar biasa besar. Potensinya luar biasa. Tinggal kita bagaimana cara mengelolanya, bagaimana cara mengintervensi kebijakan di pemerintahan sehingga seluruh sumber daya alam ini bisa menjadi pendapatan asli daerah. Namun itu tadi bahwa kalau di DPRD ini punya keterbatasan. Kemarin waktu pilkada di 2000 ini kemarin berapa? 2024. Salah satu konsep yang kami tawarkan ke masyarakat Kabupaten Kolaka Utara melalui visi dan misi itu khususnya di dunia pertambangan, maka kita akan menghidupkan Prusda ini untuk bergabung dalam bisnis pertambangan yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Sederhananya sebenarnya kalau pemerintah daerah ini serius untuk mengelola, berkontribusi mengelola sumber daya alam kita, maka Prusda ini harus mau tidak mau wajib bermitra dengan para pemilik seluruh Kabupaten Kolaka Utara. Sehingga ada proses putaran ekonomi yang mampu menghasilkan pendapatan asli daerah. Dan itulah ketika pendapatan asli daerah kita bertambah, maka secara otomatis pembangunan secara fisik dan pembangunan secara ekonomi, pembangunan secara pendidikan itu bisa menyeluruh di 15 kecamatan kita. Itu baru dari satu sektor itu. Ya. Karena memang Bang, itu kalau menurut Prof. Mahfud MD itu, kalau kita seandainya kita bisa kelola pertambangan secara benar di bangsa ini, itu kita bisa memberikan upah tanpa bekerja kepada setiap orang itu 20 juta per orang. Nah, saking besarnya betul. Nah, sebenarnya PAD Kolaka Utara itu berapa, Bang, sebenarnya? PAD Kolaka Utara kurang lebih 80 miliar. 80 miliar. Ya. Dalam setahun. Dalam setahun. Jadi sangat kecil dan itu tidak ada dari sektor pertambangan. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali dari situ. 80. Sementara uang yang berputar di sektor pertambangan ini ratusan miliar. Triliunan dalam setahun. Dana bagi hasil itu seperti apa? Kalau itu dana bagi hasil itu kan pajak pendapatan negara, bukan pajak, itu PNBP itu dikirim ke pusat, kemudian pusat nanti kirimkan ke kami. Berapa persen ke daerah, Bang? Ada rumusnya, saya tidak terlalu hafal, namun kita rata-rata mendapatkan itu kurang lebih 100 miliar, 150 miliar per tahun. Tapi itu pun kan kecil sebenarnya. Kalau dibanding dengan sumber daya alam kita yang dikelola kemudian terjual, yang setahun itu bisa mendapatkan triliunan. Kecil. Tadi PAD 80 miliar, taruh dana bagi hasil 100 miliar dalam setahun. Terus APBD kita kan berapa ini? Hampir 1 triliun ya? APBD kita di 2024 sebelum efisiensi itu sekitar 1,1 triliun. Namun di 2025 efisiensi, kemudian 2026 berlanjut, itu kurang lebih 860-an. Berarti minusnya banyak sekali. Akibat dari efisiensi. Terus suntikan dana dari pusat itu banyak sekali, Bang, ya, ternyata. Oh banyak, itu 95%. 95%. Ada deh, ngeri sekali. Ngeri. Sementara seandainya kita mengelola pertambangan ini, BUMD kita ini
bermitra dengan pertambangan, kita bisa mendapatkan uang yang minimal 3 sampai 10 miliar per bulan. Per bulan, misalkan. betul. Taruhlah mungkin saya kasih gambaran sedikit bahwa ketika para pemilik IUP ini memberi ruang kepada pemerintah daerah khususnya BUMD kita, ini 10% saja misalkan dari luas lokasi mereka diberikan ke kami, diberikan ke Pemindah Kolaka Utara, maka kita akan mendapatkan IUP ini, mendapatkan lokasi bermitra dengan para perusahaan itu tidak dibawa dari 200 sampai 300 hektar. 20% dari luasan lahan. 10% saja. 10% dari total pemilik IUP, Bang. Iya. Itu kalau 200 hektar itu kecil kita dapat. Betul. Kecil. Nanti di sini, nanti misalkan kalau ini berjalan, Prusda ini menunjuk beberapa lembaga-lembaga kepemudaan, misalkan lembaga-lembaga UMKM misalkan, untuk bermitra lagi dengan Prusda dalam rangka melakukan proses pertambangan. Nah, sehingga ada putaran ekonomi, putaran bisnis yang lahir dan akan mendapatkan pendapatan asli daerah. Iya, betul. Nah, kalau kondisi sekarang kan memang agak miris, Bang, ya. Kita tahu bersama kan di Kolaka Utara, siap silakan, Bang. Di Kolaka Utara ini kan tidak ada putra daerah sebagai pemilik IUP. Tidak ada, biar satu. Tidak ada. Dan ditambah mirisnya, sekarang mereka ini saya lihat masih mayoritas mereka masih menutup ruang untuk putra daerah Kolaka Utara. Dan seperti Abang ceritakan tadi, seandainya mereka mau membukakan ruang 10% saja dari total luasan IUP mereka, pasti dampaknya luar biasa untuk daerah kita ini. Nah, kira-kira ke depan, Bang, bagaimana agenda Abang, rencana Abang untuk bagaimana yang Abang katakan tadi bisa tercapai nawacita itu? Kalau kami di DPRD sebenarnya sudah beberapa bulan terakhir ini sudah melakukan sedikit pergerakan-pergerakan, namun saya lihat memang karena situasi dan kondisi politik, kemudian kondisi para pemilih IUP ini yang belum memberi respon ke pemerintah daerah, makanya mungkin ya saya juga saran di tempat ini kalau bupati, wakil bupati lebih intens membangun komunikasi dengan para pemilik IUP sehingga BUMD kita ini bisa dilibatkan. Yang paling menarik sebenarnya itu ada beberapa hal khususnya di wilayah pertambangan. Yang pertama ini kalau BUMD ini bisa masuk dalam IUP yang yang aktif hari ini, ya maka BUMD ini bisa melakukan kegiatan pertambangan. Yang kedua, seluruh potensi bibir pantai kita yang ada potensi pertambangannya, kalau BUMD atau pemerintah daerah bergerak untuk membuatkan jeti, mulai dari selatan sampai utara, ini potensi putaran uangnya luar biasa. Kemudian yang ketiga, seluruh IUP-IUP yang mati di Kabupaten Kolaka Utara ini sudah kita minta ke pemerintah pusat, kemudian untuk tidak menghidupkan dan memberikan BUMD. Betul. Ini kan sangat banyak ini kita punya IUP yang sudah mati. Banyak. Mereka kan gugat yang biasanya itu yang digugat di PT UN. Nah, ini kan masih banyak yang belum. Betul. Nah, kalau ini bisa diambil alih oleh BUMD ini menarik sekali. Saya kira ini 3 hal yang paling penting. Cuman kita ini di pemerintah daerah sebagai eksekutor, bupati, wakil bupati itu harusnya lebih spesifik dan menjaga dan tidak tidak lagi menyaring, tidak mengeluarkan rekomendasi-rekomendasi yang menguntungkan saja hanya beberapa perusahaan. Saya kira itu kalau itu dilakukan itu besar kita punya nilai. Apalagi kan Perumda ini sudah diketuk palu, Bang, kemarin oleh teman-teman DPR termasuk Abang mungkin kemarin. Nah, saya lihat memang sisa eksekusi ini barang. Sisa eksekusi. Kalau nanti mudah-mudahan karena ini juga Perumda baru kita undangkan dan ini sudah berproses, mudah-mudahan negosiasi ke depan ini bisa kita lakukan kepada pemilik IUP. Dan saya kira memang para pemilik IUP ini kalau tidak pelit sekali. Jadi memang hanya 2 pilihan. Hanya 2 pilihan. Kalau tidak pelit sekali.
Luar biasa. Biar untuk Pemda juga pelitnya bukan main. Astagfirullah. Nauzubillah ya. Memang harus punya apa namanya keberanian lah sedikit kira-kira itu. Terobosan-terobosan supaya kita lakukan hal-hal yang manuver yang nilai positifnya luar biasa untuk Kabupaten Koran Utara. 29 akan dilaksanakan lagi pemilihan umum. Ya, saat kali ini Bancai Ya. mau membagi strategi apa yang akan dilakukan nanti ke depan ini untuk persiapan bertarung 2029. Ya. Saya kira untuk menghadapi pertarungan mendatang 2029, kalau nanti ini bukan lagi 29, 2031. Ya, 2021. Jadi pemilu itu ini sudah diputuskan dipisah. Pemilu 2029 itu presiden, DPR RI, DPD. Nanti molor 2031 itu pemilu kada. Pemilu lokal dan pemilu nasional. Ya. Nah, itu gubernur, bupati, DPR provinsi, DPR kabupaten. Ya. Nah, persiapan itu saya kira natural saja. Yang pasti kami yang telah duduk hari ini diberi amanah berupaya semaksimal mungkin untuk menjalankan amanah itu. Penilaian tersendiri nanti akan dinilai oleh konstituen, oleh masyarakat. Kira-kira kalau kami ini masih surveinya bagus, layak untuk bertarung kembali ataukah naik kelas di tingkatan provinsi, itu nanti tergantung dari penilaian masyarakat. Karena ini kan bebannya bangsa ini kan ada dua, selain daripada beban partai sebagai pengurus, Ya. Dia juga membawa diri sendiri. Betul. Ke depan ini apakah Bancai mau naik kelas di provinsi misalnya, atau bahkan di media sosial itu banyak yang beredar Bang, di media sosial. Betul. Yang mempasang-pasangkan. Nah, ada di posisi 02. Iya. Sekali. Bagaimana tanggapan Abang? Saya penasaran mendengar itu secara langsung. Kalau soal pil caleg, saya kira itu tadi tergantung nanti kesiapan mental yang kita miliki secara pribadi dan kesiapan konstituen ya tentunya untuk menerima kita kembali. Saya memang agak beratnya karena saya ini pengurus partai dan harus fight terbuka bersama masyarakat siapa yang mau bergabung di partai. Jadi saya itu dari perjalanan periode pertama ke periode kedua itu kan semua prediksi para politisi lokal sewaktu saya rekrut Pak Timber, sewaktu saya rekrut Pak Samsir, ya semua orang mengatakan ke saya, kenapa kau ambil itu? Kuat semua. Perenjang mengantri itu ya. Dia berudang, jadi nakal, katanya nakal apa ini? Kira begitulah. Saya hanya menyampaikan dan memberi keyakinan ke keluarga, ke teman-teman bahwa saya ini kan sudah menuju periode kedua. Pembuktian saya sudah bekerja di periode pertama. Saya pastikan kalau Pak Timber kalahkan saya, pasti 2%. Kalau juga Samsir kalahkan saya, ya pasti 2%. Menjadi tolak ukur. Ya itulah kira-kira. Itulah menjadi ukuran dan perhitungan yang dirumuskan secara bersama-sama, dibantu oleh tadi senior-senior yang saya sebutkan ini, bahwa beberapa orang yang menjadi mentor, dan ternyata di hasil akhir ya alhamdulillah betul kita dikalah, tapi kan duduk juga kita. Posisi ketiga. Betul dikalah kan duduk. Ya. Tapi kan seorang pemimpin begitu. Ya, betul. Kalau pemimpin itu kan kasih duluan dulu. Kalau dia di belakang. Karena kan panser semua ini yang Masih duduk dulu yang lain. Jadi beliau berani berjudi. Ya. Mempertaruhkan. Selanjutnya banyak berkembang di media sosial. Saya kira itu mungkin saya pribadi bersyukur ya. Karena harapan masyarakat itu ternyata di berbagai list nama yang ada, salah satunya dari saya. Betul. Ya. Mudah-mudahan kita ini semua sehat ke depan. Tugas saya hari ini bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan oleh negara kepada saya,
menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini saya bisa, saya mampu. Soal nanti 2031 momentumnya sudah sampai, apakah saya ini diberi amanah oleh masyarakat, kemudian diberi amanah oleh partai, ya 01 pun siap kita. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Petarung memang. Optimisme sekali. Harus optimis. Harus optimis. Harus. Pungkiri cerita dari masyarakat bahwa mencoba untuk membuat polling-polling seperti itu, artinya ya bebas-bebas saja Ya, masyarakat untuk melakukan hal seperti itu. Ya ini kan ternyata harapan-harapan masyarakat ini salah satunya saya. Ya, betul. Salah satunya saya. Dan kalau harapan itu bisa berkembang, kita maintenance dengan baik. Saya kira politik ini kan ya semua dinamis, kemudian natural berkembang, kemudian politik ini kan tidak ada yang tidak mungkin. Ya, betul. Semua mungkin. Semua mungkin. Sisa bagaimana kesiapan mental kita, bagaimana kesiapan kita mendesain sebuah pergerakan politik untuk memenangkan pertarungan. Saya tadi teringat saya di periode pertama, hampir semua para politisi handal ini, khususnya di ibu kota Lasua ini, tidak pernah menghitung bahwa saya akan terpilih. Tapi karena saya meyakini dan saya paham teori politik, saya pernah belajar di HMI, saya pernah belajar di partai politik, saya tahu teorinya bahwa bertarung itu menangnya di sini. Nah, sudah, kita menang, Bang. Luar biasa. Nah, ini kan Bang, periodisasi anggota dewan sekarang kan berakhir di 2029. 2029. Nah, bagaimana skemanya itu, Bang? Karena kan pilkada kan di 2031. Itu tinggal Iya. menunggu apakah nanti itu peraturan presiden Oh. ataukah peraturan menteri ataukah peraturan KPU untuk mengatur secara teknis. Itu belum diatur. Berarti masih ada kekosongan hukum. Masih ada kekosongan. Oh, masih ada. Kekosongan hukum. Mungkin nanti itu apakah kami ini berhenti kemudian dilantik kembali ataukah berhenti kemudian partai politik yang menunjuk ataukah siapa ya, Oh. entahlah skemanya Skemanya belum diatur ya. namun informasi bahwa pemilihan pilkada itu akan dipilih oleh anggota DPR ini kan sudah dimentahkan oleh Mahkamah Iya, Konstitusi. sudah keluar. Sudah clear itu. Sudah selesai. clear. Tidak ada lagi teori bahwa pilkada ini akan di DPRD. Iya. Berarti tetap Wamen Mahfud. Ya, tetap. Iya. Makanya harus rajin ke pesta. Jangan nanti mau jadi calon. Iya. Kan ini tadi etika ini paling penting. Iya, betul. Ya, Kembali ke etika. Kembali ke etika. Jadi etika seseorang itu aslinya seseorang muncul ketika selesai pencalonan. Iya, betul. Kalau di masa lalu dia memang malas ke pesta, pada saat terpilih pasti malas ke pesta. Ya, pada di masa lalu dia malas ngurus orang banyak, pada saat dia terpilih pasti malas ngurus orang. Iya, kan ada yang kencang sekali ketika pemilihan saja. Sosialisasinya kencang sekali. Semua keluarga. Semua keluarga. Tiba-tiba dia cari runutannya. Oh, keluarga Nah, itu. iya, keluarga. Jadi memang ada kalau dalam kampanye itu musim-musim kampanye memang ada itu di pelontar. Jadi silsilah ini jadi silsilah. Ada semua. Masuk ke sini, masuk ke sini. Astagfirullah. Astagfirullah. Cuman bersyukurlah kita ini yang pernah di basic di Iya. kampus, kemudian di berbagai organisasi, kita ikuti pelatihan-pelatihan berbagai lembaga-lembaga khususnya politik, sehingga kita betul-betul ini masuk ke arena politik ini sudah paham secara teori, sehingga agak mudah kita mendesain kemenangan kita. Ya. Karena kita ini kan memang karena kita lahir bukan anak orang kaya, Ya, betul. bukan anak pengusaha besar Ya. yang tiba-tiba hari ini mau maju bisa maju, ya makanya memang kita harus mendesain diri ini ya jauh-jauh hari sebelumnya. Sedini mungkin. Berat kita karena kita akan berhadapan dengan konglomerat, berhadapan dengan tokoh, berhadapan dengan orang-orang yang punya kemampuan di luar batas kemampuan kita, ya. Sehingga kita ini memang harus menyiapkan hal-hal yang kecil sedikit demi sedikit menjadi hal-hal yang besar. Berarti argumentasi yang mengatakan bahwa orang kalau mau maju di politik itu harus membutuhkan uang yang besar itu sudah terbantahkan. Sudah terbantah. Kalau Ya. saya sih ya bisa dibantah karena
kalau kita lihat fenomena politik khususnya Kabupaten Kolaka Utara ini kan banyak juga orang punya duit tidak terpilih. Iya betul, banyak 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 orang habiskan puluhan miliaran, kemudian tidak terpilih. tidak terpilih. Artinya memang dia tidak mengerti. Ada cara yang tidak dipahami. Berarti antara strategi dan kemampuan finansial ini harus seimbang. Harus ya, Bang. Ya, Harus selaras. ya poinnya strategi ya Iya. lebih banyak lah Iya, kira-kira. punya strategi. Iya betul. Minimal kalau kita paham strategi, cost ini bisa dikurangi. Iya, meminimalisir. Meminimalisir. Betul. Bahkan bisa ngambil duitnya orang. Kalau itu biasanya apa metode ngamen gitu. Semua yang masuk. Dan saya kira perjalanannya Bang Cai ini sampai dulu di parlemen sebagai anggota legislatif itu menjadi angin segar untuk kita ini anak-anak muda. Betul. Ya. Saya termotivasi coba ini. Karena jujur saja Bang, itu di luar itu ya sudah apa namanya stigma masyarakat Ya. tentang bagaimana kemudian para politisi ini memainkan apa namanya skemanya untuk merebut kursi itu menggunakan semata-mata dengan menggunakan uang. Wah. Jadi sebenarnya kalau cerita itu saya lihat itu cerita orang kaya. Ya, Jadi bagaimana para konglomerat ini, orang-orang besar ini menghantam kita secara psikologi. Betul. Agar kita ini memang arah pikiran kita juga sama dengan arah pikirannya mereka. Ya. Tapi sebetulnya itu tidak benar. Ya, apa yang mereka katakan itu mereka lakukan itu memang karena mereka itu pengusaha, memang mereka itu bukan politisi. Sehingga kita ini dalam rangka apa namanya masuk ke arena politik itu tidak ada momentum kita nanti baik kemudian kita nanti nyumbang, tidak ada momentum itu kan. Orang-orang kaya ini, orang-orang hebat ini kan, orang-orang besar ini ya nanti momen kampanye ya baru nyumbang, nanti momen kampanye baru ke masjid ya, nanti momen kampanye ya, aktif bakti sosial. Sementara seharusnya itu tidak begitu. Ya. Jadi berbuat baik itu ya di mana saja, Ya. kapan Kapan saja. saja. Ya, tidak ada momentum kampanye dan lain-lain. Menjawab aspirasi, kemudian menyampaikan aspirasi orang itu di mana saja, kapan saja. itu yang dibilang pencitraan. Pencitraan. Asli pencitraan. Kan masa orang tiba-tiba di kesehariannya itu tiba-tiba orang tidak pernah ke pengantin, Iya. tidak pernah ke pesta, tidak pernah ke akikah, tidak pernah bersosialisasi. Masuk di masa kampanye, tiba-tiba dia paling rajin. Iya, tiba-tiba dia paling duluan. Tiba-tiba dia nyumbang ke pesantren, nyumbang ke orang miskin. Semua Ya. yang datang di pesta disalami. Tiba-tiba dia rajin salaman, nah, kira-kira begitu. Nah, sementara kalau memang dia secara etika, dia memang politisi, dia orang yang mau berbuat untuk orang banyak, ya hari ini pun dia harus banyak salaman, Iya, betul. harus Sama banyak orang. nyumbang, siapa yang butuh pertolongan kita Ya, bantu. ditolong, Nah, itu dibantu. aja. Saya kira itu ya, dinamika itu yang harus kita potong, ya apa yang menjadi dogma yang tertanam ke masyarakat melalui cerita orang-orang hebat ini, orang-orang besar ini harus dilakukan. Saya teringat ini di salah satu senior saya di PKB, Bang Jailani. Banjai. Ya, Bang Jailani ini kan anak kecil, anak muda, anak baru lahir, kemudian langsung tarung di DPR RI, berhadapan dengan seluruh orang-orang hebat yang ada di Sulawesi Tenggara. Ternyata faktanya Jailani peraih suara terbaik di Sumatera. Tapi beliau perdana maju ini. Atau sudah pernah sebelumnya? Kedua. Oh, kedua. Ya, kedua. Kedua. Tapi kedua 5 tahun yang lalu dia maju, kemudian maju lagi 2024 ini, hubungannya sama aja. Oh, sama aja. Silaturahmi, Nggak ada yang berubah. nggak ada yang berubah. Nah, sampai hari ini pun dia terpilih, saya lihat masih. Dan saya tidak tahu apakah dia pakai uang atau tidak. Nah, tapi yang pasti yang sampai di Kabupaten Kolaka Utara ini nggak duitnya sampai. Tapi kenapa dia tiba-tiba dia melampaui tokoh-tokoh hebat yang ada di Sulawesi Tenggara. Peraih suara terbanyak. Iya, Banjai gimana? Ya. Kalau prosesnya berjalan kan miliknya bukan Nah, Banjai. tidak ada apa-apa dia. Ya, dia mengandalkan relasi, Silaturahmi saja. pengalaman, berorganisasinya juga. Dia Beliau kan juga lahir dari rahim aktivis juga Iya. kan.
Nah ini Bang, kemarin kan sempat berpolemik nih terkait eh, nonjob ini kemarin. Nonjob. Mungkin Abang bisa berikan klarifikasinya mungkin di ruang ini biar kita sama-sama paham dan mengerti lah bagaimana sekarang terkait polemik ini. Eh, Kenapa kemarin ini sedikit berpolemik? Karena kan mohon maaf, pemerintah daerah Kolaka Utara ini menurut hemat kami, menurut regulasi Undang-Undang ASN itu berbuat semena-mena. Ya. Jadi apa yang disajikan di ruang publik, kemudian menonjolkan orang, kemudian melantik orang, ini kan yang dilakukan mempertontonkan pelanggaran perundang-undangan dari sisi Undang-Undang ASN. Ya. Sehingga kami di DPRD ini melakukan rapat pertemuan dan mengkaji segala macam peraturan tentang ASN ini. Ternyata memang apa yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati beserta jajarannya ini memang jelas melanggar peraturan perundang-undangan dan itu dipertontonkan di ruang publik. Nah, ini kan menurut hemat kami karena ini beliau ini adalah pemimpin kita secara bersama-sama sehingga kita harus jaga dia, kita harus ingatkan dia, kita harus berikan masukan sehingga kesalahan-kesalahan yang demikian itu tidak berlarut-larut. Sehingga kami di DPRD kemarin karena membangun negosiasi buntu di daerah sehingga kami menyampaikan laporan ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta. Sehingga sampai sekarang ini masih begitu. Data ASN Kolaka Utara ini diblokir. Oh ada yang diblokir? Iya, Ternyata betul Bang ya? Diblokir. Blokir. Jadi sekarang ini orang mau naik pangkat, orang mau ngurus administrasi itu tidak bisa. Yang diblokir ini? Yang diblokir semua. Oh semua? Sekolah Utara ini diblokir. Yang Karena dilantik kemarin? Semua, bukan aja. Semua, semua? Iya. ASN? Semua ASN. Karena itu tadi Pemda Kolaka Utara tidak taat di peraturan ini. Katanya banyak dalil teman-teman yang mengatakan ya biarlah di bupati yang ngurus, wakil bupati yang ngurus melaksanakan kewenangannya, kemudian hak prerogatifnya. Ya itu betul bahwa semua punya hak, semua punya kewenangan, namun kan tetap berada pada koridor yang telah ditentukan oleh undang-undang. Saya kira kita bernegara ini berbangsa kemudian melakukan satu proses pemerintahan ini memang sudah diatur. Rujukannya kan jelas. Iya, jelas semua. Sehingga kita ini tinggal mengikuti ini saja. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ini supaya prosesnya ini diatur sesuai dengan proses perundang-undangan. Kenapa harus diatur dalam proses bernegara ini supaya kepercayaan publik ini kan jelas ada. Kemudian kenapa harus diatur sehingga supaya para ASN kita ini prosesnya juga diatur, naik tangganya 1, 2, 3 ya ini diatur. Jangan tiba-tiba ternyata di tangga 1 dia tiba-tiba di tangga 4, kemudian tangga 7 kan. Ini kan lompat-lompat. Sudah ada yang di tangga 7, di tangga 1. Itu dinamika itu kan harusnya diatur oleh negara. Nah, kalau begitu kejadiannya Bang, tentu kan dari sisi keadilan ini tidak hanya berdampak ke orang yang diganti, tapi orang yang mengganti pun sebenarnya menjadi korban. Iya, kalau seperti itu masalahnya. Semua. Jadi sekarang ini banyak teman-teman pegawai kita yang sudah berproses mau naik pangkat ini sudah bisa terkendala. Nah, kira-kira sampai kapan itu Bang? Ya sampai Bupati mau merubah. Merubah? Iya. Kan rekomendasi BKN itu sudah ada. Untuk merubah ini, memperbaiki ini dan lain-lain. Perbaikan administrasi. Ya, perbaikan administrasi. Tapi kan itu perbaikan administrasinya pasti pengembalian, mengembalikan posisi semula yang lalu. Nah, namun mungkin Pemda ini masih mikir caranya, desainnya gimana sehingga. Tapi di beberapa kabupaten kota yang lain saya dengar itu di Sumatera, kemudian di Sulawesi Selatan itu sudah dikembalikan mereka. Setelah Bupati melakukan anulir. Iya. Dan semua sudah dicabut. Cuman kalau begitu Bang, misalnya nih, kalau dikembalikan semua ini kembali yang dilantik, yang diganti kemarin, ya sekarang posisi yang menjadi korban itu orang yang mengganti. Kalau misalnya dikembalikan, sebenarnya bukan korban, karena kan memang bukan haknya. Iya. Ya. Kalau
yang hari ini menduduki jabatan kemudian dikembalikan di posisi semula itu tidak korban, karena kan memang belum haknya dia. Belum. Ya, mereka belum berhak untuk menduduki jabatan itu. Ya, saya kira itu kan sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kalau kita mau menafsirkan sesuai dengan selera kita itu kan salah. Ya. Nah, inilah mungkin kelemahan dari teman-teman BKPSDM yang memberikan masukan, saran, pertimbangan secara hukum kepada pimpinan daerah. Ini mungkin yang tidak tersampaikan, sehingga eksekutornya ini bupati, wakil bupati ini menyusun sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kebutuhan visi misinya, namun tidak didasarkan oleh koridor yang ditentukan oleh peraturan. Tapi dari sekian banyak kemarin yang dilantik, Bang, semua itu bermasalah atau bagaimana itu? Atau hanya sebagian? Sebagian saja. Tapi sebagian besar. Oh, sebagian. Berarti mayoritas dong. Nah, mungkin yang dilantik ini kan sebenarnya ini kan 230-an. Ya, mungkin yang bersyarat memenuhi kriteria berdasarkan rekomendasi BKN itu yang mungkin 40-an, 50-an. Waduh. Tapi kan jauh sebelum itu, ini kan teman-teman di pemerintah daerah juga ini sudah mengotak-atik ini berbagai sekolah, misalkan kepala sekolah diganti lah, kemudian orang dibawa ke selatan, ke utara. Ini kan secara etika birokrasi ini tidak dibenarkan. Nah, kemudian kita juga ini sebagai pemerintah daerah ini rugi membayar gaji mereka ini semua ini. Ya, ini yang tadinya dimutasi dari selatan ke utara, dari utara ke selatan. Pasti kinerjanya kinerjanya tidak ada. Betul. Ya, terima gaji buta lah, apalah. Kita yang rugi. Ya, kita yang rugi sebenarnya. rugi. Masyarakat yang rugi Betul. karena tidak dilayani. Betul. Yang enak mereka itu karena kan terima gaji. Iya. Pasti mereka malas berkantor. Iya. Aku dari utara ke selatan nih jauhnya. Ya kira-kira begitulah dinamika. Jadi semoga masalah ini cepat terselesaikan. Dan ini demi kepentingan publik. Saya sih kalau teman-teman DPR berdiskusi ini masih menunggu kebijakan dari pemerintah daerah dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena kalau itu tidak dilakukan kemungkinan teman-teman DPRD akan mengirim surat ke Komisi 2 DPR RI untuk melakukan rapat dengar pendapat. Ya. Jadi nanti kalau di Komisi 2 itu semua diundang. Mendagri diundang, BKN diundang, Menpan diundang, Bupati diundang, BKPSDM diundang. Sayang sekali kalau sampai ke tahap itu. Kalau sudah sampai ke situ kan, kita ini di DPR ini kan masih menjaga etika kebersamaan, kemudian harmonisasi hubungan dan tidak ingin saling menjatuhkan di luar, apalagi kita sama-sama mau menjaga nama baik Kabupaten Kolaka Utara. Namun kalau itu bersentuhan dengan kebutuhan publik dan pelayanan, ya mungkin mau tidak mau kita harus lakukan. Kira-kira ada tidak deadline waktunya, Bang, dari teman-teman DPR? Belum ada sih, cuman lakukan negosiasi saja. Ya, negosiasi supaya para pembantu bupati ini memikirkan hal-hal yang lebih bijak lah, lebih dewasa, bahwa arena pertarungan birokrasi ini jangan dikaitkan dengan arena pertarungan pilkada atau apa. Karena seandainya mungkin saya punya calon kemarin yang maju, tidak begini cerita. Yang jamin. Lain cerita. Aduh. Tetap menggunakan sistem merit. Sistem merit. Oke. Gini, Bang, saya masih mau mengulik ini, Bang, Ya. Terkait kira-kira ke depan ini dalam perspektif PKB ini ke depan. Nah, kira-kira PKB ke depan ini menghadapi pemilihan kepala daerah, kira-kira ada tidak rencana PKB untuk mengusung 01? Sebetulnya kalau PKB khususnya Kabupaten Kolaka Utara, kita kan hanya bertarung di visi dan misi, ya. Jadi perpisahan Pak Nur Rahman secara pribadi dengan Pak Haji Abbas di periode pertama menuju periode kedua itu karena perbedaan pandangan politik, kemudian perbedaan pandangan visi dan misi. Ya.
Itu tadi yang saya cerita di yang lalu, bahwa seandainya andalanku mungkin dirahmati sebagai Bupati Kolaka Utara di hari ini, maka sudah hampir dipastikan BUMD ini akan bermitra dengan perusahaan-perusahaan IUP, khususnya di pertambangan. BUMD kita ini akan kembangkan sedemikian rupa. Bahkan kami itu punya perencanaan yang lebih detail di masa lalu, karena memang pertarungannya adalah visi dan misi, bahwa BUMD ini kita akan kembangkan melalui bisnis metode bisnis semi birokrasi. Jadi apa yang ada di Kabupaten Kolaka Utara ini berdasarkan potensi-potensi yang ada, ini kan sangat disayangkan. Hari ini misalkan di di khususnya tambang batu dengan tambang pasir, ya. Ini kan tidak ada IUP di Kolaka Tidak ada Utara IUP, ini. tidak ada IUP. Harusnya ini pemerintah daerah sudah bergerak untuk membuat ini perizinan atas nama BUMD. Ya. Di sini kan ada potensi duit ini besar ini yang mengalir. Nah, kemudian kalau BUMD tadi ini kita arahkan untuk membuat jeti dari selatan sampai utara, ini kan potensi uang ini luar biasa. Luar biasa. Daripada yang dapat ini kan tidak jelas ini. Nah, kemudian seandainya BUMD kita ini kemudian salah satu mungkin bisnis yang beli apa namanya kapal takbut, tongkang misalkan, Iya, ya, itu sangat kita potensi juga bisnisnya itu. kemudian kita minta izin ke para pemilik IUP, ya satu saja di atas 1 bulan kita transportasinya. Ini kan kalau digilir ini kan tidak terasa. Kalau uang 2-3 miliar per bulan ini dapat. Ya. Nah, cuman ini kan butuh nyali, butuh keberanian, dan butuh sikap kebersamaan, sehingga kebersamaan ini dikemas dalam bentuk pendapatan asli daerah, kemudian masuk ke pemerintah daerah. Nah, cuman saya tidak tahu konsep hari ini, karena visi dan misinya memang juga berbeda. Beliau ini hari ini fokusnya di revitalisasi kakao, apalagi itu khususnya di pertanian, perkebunan, dan perikanan, sehingga memang sedikit tidak menyentuh di dunia bisnis BUMD. Atau kita bercermin sebenarnya di daerah tetangga Kabupaten Bangka ini kan mereka punya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan pemberdayaan perusahaan dan tenaga kerja. Ini mungkin juga yang menjadi kekurangan bagi kita di daerah. Ya, itulah tadi sebetulnya bahwa kita jadi bupati ini atau jadi anggota DPRD ini harus banyak-banyak pusing. Kalau kita mau pusingi urusannya orang itu lebih bagus, karena urusannya orang ini, orang-orangnya ini tidak makan, tidak bekerja, tidak ada lapangan kerja, tidak ada penghasilan. Inilah kita ini selaku pemimpin ini harus pusingi semua ini urusannya orang. Karena menjadi dua kata lucu lah. Daerah kaya tapi miskin. Jadi agak susah. Kira-kira begitu anunya, apa namanya, jalan-jalan kalau memang pemerintah daerah ini mau menghidupkan BUMD ini. Kalau tadi bagaimana perekrutan tenaga kerja ini luar biasa. Bayangkan saja kalau misalkan salah satu di BUMD ini kita modifikasi untuk bisnis alat berat misalkan, jadi semua sewa alat berat di para perusahaan ini, ya kita minta aja semua yang dari luar itu keluarkan saja. Nanti BUMD yang siapkan, yang support alat. Ya, kalau kita ada konsep ini luar biasa. Kalau yang begini nih kita kerja ini sebenarnya meledak ini di eksekutif. konsep ini sudah konsep eksekutif ini barang ini. meledak ini Kolaka Utara ini. Aduh, sudah konsep eksekutif. Nah, cuman itu tadi memang butuh keberanian, karena itu butuh kerjasama permodalan dari APBD misalkan, kemudian bekerja ataukah kita bekerja sama permodalan melalui perbankan. Ya. Jadi memang butuh direktur Prusda yang punya konsep yang visioner, yang apa namanya, yang mau berbuat untuk kepentingan orang banyak. Karena masalahnya kita ini ya banyak orang yang mau berbuat tapi kan untuk kepentingan pribadi. Ya, itu jadi soal sebenarnya. Masalah. Saya minum dulu. Terakhir mungkin Bang dari kami. Nah, kira-kira
Apa saran abang atau solusi abang untuk anak-anak muda nih untuk Lombok Utara untuk menghadapi kontestasi politik nanti di 2031 gitu. Dan kemudian apa pandangan abang atau saran abang untuk Pemda untuk memperbaiki kinerjanya, untuk menyusun program pembangunan ke depan. Terus kemudian tanggapan abang dengan anak-anak muda yang ini, yang caleg baru nantinya yang memajukan. Kira-kira ada tidak saran dan strategi atau apa gitu dari abang? Khusus anak muda, saya kira kalau konteksnya memilih itu, saya kira memang memilih itu secara rasional lah, ya. Jangan memilih karena hubungan kekeluargaan, jangan memilih karena hubungan finansial, jangan memilih karena hubungan kepentingan. Ya. Memang lihat orang-orang yang mau dipilih di antara semua ramuan yang disediakan oleh para partai politik nanti ini, beberapa kandidat, ya pilih yang terbaik lah, supaya dinamika ketika beliau terpilih di DPRD misalkan atau jadi bupati wakil bupati ini memang secara konsep itu mereka sudah siap, ya sudah orang-orang yang menjadi siap diperjuangkan dan siap tarung untuk bertarung untuk kepentingan orang banyak. Karena kalau yang dipilih tadi adalah hanya tiba-tiba dia baik, tiba-tiba dia rajin apa namanya, Rajin ke pesta, tiba-tiba dia rajin bansos, tapi kan dia tiba-tiba saja. Jadi gerakan tiba-tiba ini nanti pada saat dia terpilih tiba-tiba dia lupa juga. Tiba-tiba dia lupa. Kira-kira begitulah. Nah, itu harapan saya untuk para anak muda sehingga memperjuangkan orang-orang yang memang untuk layak. Ya, yang layak. Yang kedua, harapan saya untuk anak muda dari sisi mereka yang mau hadir sebagai kandidat, yang mau bertarung ini bang, mau ya bertarung, betul. Ada tidak saran? Ya, apa namanya, ya mempersiapkan diri mulai dari hal-hal yang kecil, ya jangan, nggak usah ya pikir hal-hal yang besar, yang kecil-kecil saja. Tapi kan kecil-kecil ini bisa banyak. Minimal bikin pampret saya. Berbuat hal-hal kecil. Jadi bangun hubungan komunikasi dengan keluarga itu ya yang sangat sederhana, ya tidak usah dengan gaya yang berlebihan. Karena kan kita ini orang kampung, kalau pulang di kampung ya tetap jadi orang kampung. Ya, betul. Ya. Nanti sebenarnya kita hebat ini kalau masuk kota. Jadi kalau kita pulang kampung ini tetap jadi orang kampung. Nah, harapan saya untuk anak-anak muda yang kalau memang tidak bisa misalkan bergabung di partai politik misalkan yang besar berkontribusi dengan bertarung, kira-kira tidak yakin dengan kemampuan untuk bertarung dengan orang besar, lebih baik teman-teman kumpul saja, kumpul satu partai kemudian bekerja. Kan sederhana sekali sebenarnya rumusnya pilcaleg itu. Nah, misalkan dapil 1 ini kalau kumpul 10 orang kayak Ridal ini kan bisa dapat 100 sampai 200 suara. Misalkan naik motor, betul. Tanpa duit, tanpa rokok, misalkan betul. Dia dapat suara. Dikali 10 orang itu sudah 2.000. Ya juga sih. Sudah satu kursi ini. Kalau semuanya sama. Ya. Sama. Kalau tapi kan makanya kasih masuk caleg itu orang yang serius toh, yang serius. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nanti saya mau terpilih kalau ada uang, kalau tidak. Tergantung strateginya. Nah, salah satu strategi paling saya kira untuk anak-anak muda, teman-teman, tidak usah, kalau memang tidak bisa gabung dengan partai politik yang besar, lebih baik pilih partai yang satu yang minimalis, yang kecil, kemudian gabung di situ 10 orang. Ya 5 orang saja sudah bisa dapat satu kursi. Ya. Target 100 suara ya? Target 100, 200 suara satu orang. Nah itu sudah dapat 1.500 sampai 2.000 itu sudah satu kursi. Satu kursi itu barang. Ya. Sederhana aja menghitungnya. Partai. Itu juga harapan saya, memang agak nanti banyak teman-teman aktivis ini yang masuk menjadi salah satu kandidat di beberapa partai politik, sehingga dinamika begitu terpilih menjadi anggota DPRD ini, memang teman-teman aktivis ini kan sudah siap secara mental, secara konsep, ilmu pengetahuan cukup. Nah, ketimbang kita milih orang-orang yang ya tidak memiliki konsep, tidak memiliki apa namanya, pengetahuan yang luas untuk sementara uang tadi ini
Kalau tahun ini kita mengelola uang kurang lebih 800-900 miliar. Ini kan uang yang mau dibagi ini, uang yang mau diramu, kebijakan ini. Nah, bagaimana caranya meramu uang ini kalau konsep kita tidak cukup? Betul. Ya, bagaimana caranya kita mau membagi uang ini untuk kepada masyarakat kita kalau pengetahuan kita tidak ada di situ? Di situ kan masalah itu. Masalah. Ya, itu masalahnya. Di ujungnya nanti ini uang ini sudah jadi sampah. Ya, setiap tahun uang ada, tapi jadi sampah. Jadi Karena sampah. kebijakannya tidak tepat. Tidak ada feedbacknya. Ya. Harusnya kan jadi feedback tuh Nah, barang. itu harapan saya supaya kalau teman-teman aktivis ini yang menduduki jabatan misalkan menjadi anggota DPRD, wah ini kan sudah undang-undang hebat. Ya, saya kira cukup untuk Ya. podcast kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa ya disampaikan oleh abang kita, pesan-pesan yang disampaikan khususnya untuk para pemuda, Ya. bahwa untuk kemudian menjadi seseorang itu kita tidak perlu membutuhkan uang yang banyak, tapi cukup kita memiliki potensi diri yang Butuh keseriusan. ya untuk keseriusan, punya integritas. Nah, insya Allah kita bisa sampai di posisi beliau saat ini. Dan juga kesabaran. Sabar Ki. Sabar Kiora. Ya kayak ini kan hari ini sudah hebat ini. 3 mantan ketua Permaku, ada Kak Samsi, Ya, ada betul. Abu Muslim, ada Kak Betul. Paat. Saya mantan ketua HMI. Ya. Betul. Kalau nanti ada mantan ketua PMI, masuk mantan ketua Ansor, Betul. masuk mantan ketua Permaku lagi cabang kan. Ah ini sudah dinamikanya sudah luar biasa. mantan sekjen di Permaku. Kalau orang-orang seperti itu yang ada semua di parlemen, Wah, hebat itu barang. Nah, Berdinamika DPR, Pak. sudah hidup itu. karena tuh Siapa gitu? oke. Jadi itulah tadi kebersamaan kita bersama Kakanda kita Muhammad Syair Esos, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Kolaka Utara. Sungguh luar biasa yang bisa kita petik pada malam hari ini dari pengalaman beliau, dari masa kecil beliau. Sungguh menjadi bahan pelajaran untuk kita pada malam hari ini untuk teman-teman semua, karena yang beliau sampaikan tadi, kalau saya secara pribadi dari masa kecil beliau itu beliau memang dituntut untuk jadi petarung, saya lihat. Jadi tidak proses tidak menghendaki hasil, saya lihat. Ya betul. Jadi mungkin teman-teman semoga saja perbincangan kita pada malam hari ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kita semua. Punya pribadi saya mungkin cukup sekian. Bila itu wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.